Mataram meminta Sumedang yang saat itu ada tragedi di Sumedang itu ya, yang dari Rangga Gede memberontak ke Mataram, kemudian Rangga Gede sebagai Raja Sumedang Larang dipecat, dihukum sama Sultan Agung. Sebagai gantinya Dipati Ukur, penguasa wilayah Priangan ini, diangkat menggantikan Rangga Gede menjadi raja di Sumedang Larang. Jadi seluruh wilayah ini pada saat itu sekitar tahun 1620-an berada di bawah kekuasaan Dipati Ukur. Nama aslinya adalah Wangsa Nata atau Wangsa Taruna, putra dari Wangsa Jaya. Wangsa itu artinya negara, bangsa. Memang udah keturunan dari dulu ya, jadi Pirajaun namanya Jojo, Wangsa Nata. Nah, di sini sudah dikuasai oleh Dipati Ukur. Singkat cerita, disusunlah strategi bahwa VOC dan Banten itu akan diserang dari dua strategi. Pertama strategi laut ke sini yang akan dipimpin oleh Bahu Reksa, dan dari darat oleh pasukan Dipati Ukur. Dipati Ukur sebelum menyerang ke sini sudah mempersiapkan strategi. Pertemuan antara Bahu Reksa dengan Dipati Ukur direncanakan di daerah Karawang. Sebelum hari H, 3 bulan atau beberapa bulan sebelumnya, Karawang sudah dijadikan sawah dulu. Jadi itu cerita kenapa Karawang jadi lumbung padi daerah tersebut, karena sudah dirancang untuk tempat peperangan. Jadi harus ada sumber makanan dulu. Sebelum perang terjadi, kita tanam dulu sawah. Itu salah satu strateginya. Hanya pada saat penyerangan, pasukan yang dipimpin Dipati Ukur datang lebih dulu. Bahu Reksa belum datang. 7 hari menunggu, tidak datang-datang juga. Kan Munaino gampilnya dicet Sherlock kan, sudah sampai mana. Waktu itu tidak ada. Kondisi pasukan selama 7 hari menunggu, baik dari segi kesehatan, segi mental pun sudah menurun. Ditambah ada kabar kalau di daerah Priangan sendiri terjadi pemberontakan kecil. Akhirnya singkat cerita, Dipati Ukur menyerang terlebih dahulu, kalah. Kemudian setelah kalah mundur, baru Bahu Reksa datang. Ternyata tidak ada Dipati Ukurnya. Bahu Reksa pun akhirnya menyerang sendiri dan kalah. Pulanglah Bahu Reksa ke Mataram, kemudian melaporkan bahwa kekalahan terjadi akibat tidak adanya pasukan Dipati Ukur. Jadi Dipati Ukur di sini dianggap sebagai penyebab kekalahan pasukan Mataram dari Batavia. Paham ya sampai situ ya? Kenapa Dipati Ukur disebut sebagai pemberontak oleh Mataram? Karena tidak sesuai dengan perjanjian. Walau alam kita tidak tahu siapa yang telat datang atau siapa yang lebih dulu datang, atau mungkin ada bocor mata-mata atau segala macam yang mengakibatkan mereka tidak berkumpul di sini. Sedangkan pasukan Bahu Reksa kembali ke sini langsung, berbeda dengan Dipati Ukur. Dia tidak langsung lapor, karena mengingat dia adalah pengganti dari Rangga Gede. Rangga Gede baru saja dihukum sama Sultan Agung. Dalam pikiran beliau, kalau dia langsung kembali, maka nasibnya tidak akan jauh beda dengan Rangga Gede ini. Jadi Dipati Ukur yang di sini ada visualisasinya seperti ini mungkin. Beliau itu memegang senjata itu yang disebut dengan dukung, bentuknya dukung, disebut Culanegara. Nah itu Culanegara adalah senjata terakhir dari kerajaan Pajajaran. Jadi bukan senjata terakhir Prabu Siliwangi, diluruskan ya, tapi senjata terakhir dari Raja Pajajaran terakhir. Sudah runtuh, masih ada kan kerajaan kecilnya. Nah ini pusakanya Culanegara ini terakhir dipegang oleh Dipati Ukur. Konon katanya saat melarikan diri ke sini, disinilah dibungkusnya Culanegara dan dikuburkan sementara. Jadi daerah ini disebut sebagai Palagan Culanegara dan bukitnya disebut sebagai Bukit Cula. Gunungnya Gunung Letik. Dulunya ada rumah kecil Imah Letik, tempat menyimpan senjata pasukan dari Dipati Ukur. Namanya Culanegara. Kembali ke sini.
kebetulan kita lihat ke sebelah sana ya, itu sama-sama kita lihat di timur ada barisan pegunungan yang paling kemudian di tengahnya ada kecil adalah gunung Pangkaran. Di belakang gunung Pangkaran ada satu gunung namanya Pongkoran atau Pangkoran. Jadi dua gunung yang berbeda. Pangkaran